Selamat bagi yang sudah dinyatakan lulus P3K pada tahap 1 ini. Langkah selanjutnya yang tidak kalah penting yang harus dilakukan yaitu pengisian daftar riwayat hidup. Mengisi daftar riwayat hidup tidak boleh sembarangan. Harus hati-hati, jangan sampai ada yang salah. Karena kalau sampai ada yang salah, bisa berakibat kita tidak lolos pemberkasan. Bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup? Silakan simak video ini dari awal sampai akhir. Hal yang pertama yang kita lakukan yaitu seperti biasa buka SSC-ASN pada browser, kemudian login ke akun masing-masing menggunakan NIK dan password saat mendaftar. Kemudian klik masuk. Setelah kita login ke akun masing-masing, akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah Anda ingin melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup dan pemberkasan CASN? Ada dua pilihan, yang pertama ya, dan yang kedua tidak, saya ingin mengundurkan diri. Langsung saja kita pilih ya untuk melanjutkan pengisian daftar riwayat hidup. Kemudian klik pengisian daftar riwayat hidup. Tampilan pertama yang muncul yaitu pengisian data perorangan. Biodata langsung terisi otomatis dengan data saat mendaftar. Ada data yang bisa dirubah dan ada data yang tidak bisa dirubah. Data yang tidak bisa dirubah warna kolomnya sedikit gelap. Yang harus kita isi pada biodata yang pertama ada NIK, nama KTP, nama sesuai ijazah, dan nama lengkap. Kemudian gelar depan ijazah. Bila tidak ada gelar, maka kita tinggal memasukkan strip di dalam kotak tersebut. Lanjut ke gelar belakang ijazah. Tinggal masukin gelar sesuai dengan ijazah. Selanjutnya, tempat lahir sesuai ijazah dan sesuai KTP. Untuk tempat lahir sesuai ijazah, biasanya dimasukkan setingkat kabupaten atau kota. Kemudian, tanggal lahir sesuai ijazah dan tanggal lahir sesuai KTP, jenis kelamin, agama, status perkawinan, dan email yang digunakan. Lanjut kita scroll ke bawah. Ada pengisian untuk alamat domisili dan keterangan lainnya. Alamat domisili yang akan kita isi ada provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, kelurahan atau desa, jalan, dan yang terakhir alamat lengkap beserta kode pos. Untuk keterangan lainnya diisi dengan tinggi badan, berat badan, warna rambut, bentuk rambut, bentuk muka, warna kulit, ciri khas, cacat tubuh, serta hobi. Untuk hobi bisa dimasukkan lebih dari satu hobi. Pastikan mengisi biodata dengan data yang sebenar-benarnya. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan CASN dan tidak dapat diubah setelah Anda mengirim daftar riwayat hidup. Setelah selesai dengan data perorangan, tinggal masukkan kode kaptanya dan klik selanjutnya. Langkah kedua yaitu mengisi riwayat pendidikan. Kita harus memasukkan semua riwayat pendidikan dari SD sampai dengan pendidikan terakhir yang kita gunakan untuk melamar. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar, atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Misal, pendidikan yang digunakan untuk melamar adalah S1, lalu peserta ingin menambahkan pendidikan S2-nya. Penambahan akan gagal karena S2 adalah setingkat lebih tinggi dari S1. Atau jika peserta memiliki dua gelar S1, lalu ingin menambahkan pendidikannya misalnya S1 yang lain, akan gagal juga diinput karena tingkat pendidikannya setingkat dengan S1 yang digunakan untuk melamar. Untuk mengisi data pendidikan, silakan klik ubah. Akan muncul tampilan ubah data pendidikan seperti ini. Isi dengan tingkat pendidikan terlebih dahulu, lanjut dengan mengisi jurusan, nama sekolah atau perguruan tinggi, gelar depan dan gelar belakang yang kita dapatkan setelah kita menempuh pendidikan tersebut, lanjut dengan mengisi akreditasi,
tempat alamat sekolah tersebut berada, nomor ijazah, tanggal ijazah, nama pejabat penandatangan ijazah. Perlu diingat, yang diisi adalah nama pejabat yang menandatangani ijazah tersebut, bukan jabatan dari penandatangan ijazah tersebut. Setelah semua selesai terisi, kemudian klik simpan. Untuk menambahkan pendidikan lainnya, kita klik tambah pendidikan. Akan muncul tampilan tambah pendidikan. Isi tambah pendidikan seperti mengisi ubah pendidikan tadi, kemudian klik simpan. Adapun ketentuan dari pengisian daftar riwayat pendidikan dan kursus atau pelatihan, yaitu isilah riwayat pendidikan dengan riwayat pendidikan formal mulai dari SD sampai pendidikan yang kita gunakan untuk melamar. Untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, masukkan jurusan sekolah dasar atau SLTP, atau SMP, atau SLTA, atau SMA, dan sebagainya, sesuai nomenklatur jenis sekolah di ijazah. Untuk tingkat pendidikan SMK, masukkan nama jurusan SMK. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi, masukkan nama prodi atau jurusan yang sesuai dengan ijazah. Selanjutnya adalah pengisian riwayat kursus. Jika peserta pernah mengikuti kursus, silakan klik tombol tambah kursus. Akan muncul tampilan tambah kursus seperti berikut ini. Isikan data-data yang wajib, yaitu yang dibintangi merah. Untuk pengisian data tempat, silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Jenis kursus telah tersedia otomatis, peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Setelah semua terisi, kemudian klik simpan. Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi riwayat pekerjaan sebelum lulus menjadi calon aparatur sipil negara. Untuk mengisi riwayat pekerjaan, klik ubah. Masukkan instansi tempat kita bekerja, instansi pemerintah atau instansi atau perusahaan. Isi jabatan kita, tanggal mulai kita bekerja, tanggal selesai, dan gaji pokok yang kita dapatkan. Untuk SK atau surat keputusan, masukkan nomor SK, tanggal SK, dan pejabat yang menandatangani SK tersebut. Klik simpan kalau sudah selesai mengisi. Kalau kita memiliki lebih dari satu pekerjaan sebelum kita lulus P3K, silakan klik tambah riwayat pekerjaan. Isi seperti tadi, kemudian klik simpan. Lanjut mengisi penghargaan dan prestasi. Klik ubah untuk mengisi penghargaan yang pernah didapatkan. Dan klik tambah riwayat penghargaan apabila memiliki lebih dari satu penghargaan. Masukkan jenis penghargaan yang kita dapatkan. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom yang tersedia. Peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang telah tersedia. Masukkan nama penghargaan, nomor surat keputusan, tanggal surat keputusan, tahun perolehan penghargaan, dan nama negara atau instansi yang memberikan penghargaan tersebut. Kemudian klik simpan. Selanjutnya mengisi riwayat prestasi. Untuk mengisi riwayat prestasi, klik ubah, dan yang memiliki lebih dari satu prestasi, silakan klik tambah riwayat prestasi. Untuk mengisi prestasi, isikan nama prestasi yang didapatkan, kemudian tingkatan prestasi apakah nasional atau setingkat dengan provinsi atau kabupaten, kemudian tahun kita mendapatkan prestasi tersebut. Selanjutnya, klik simpan.
Langkah keempat adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh anggota keluarga, di antaranya pasangan, anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan mertua. Untuk mengisi riwayat keluarga, klik ubah. Untuk mengisi istri atau suami, masukkan NIK, NIP apabila istri atau suami tersebut berstatus PNS, kemudian masukkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, institusi tempat bekerja, status perkawinan, akta nikah atau cerai, tanggal menikah atau cerai atau meninggal, kemudian status hidup. Setelah itu klik simpan kalau sudah selesai. Kemudian lanjut mengisi riwayat anak. Yang memiliki lebih dari satu anak bisa klik tambah riwayat anak. Masukkan NIK anak, nomor KK, NIP apabila pekerjaan anak adalah PNS, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian perusahaan atau institusi tempat bekerja, dan kosongkan bila tidak perlu. Masukkan jenis kelamin dan status hidup. Kemudian klik simpan. Selanjutnya mengisi orang tua kandung. Untuk mengisi orang tua kandung, klik ubah, masukkan NIK, NIP, nama, tempat atau tanggal lahir, pekerjaan, institusi bekerja, dan status hidup. Untuk menambahkan lebih dari satu orang tua, klik tambahkan riwayat orang tua kandung. Selanjutnya mengisi saudara kandung. Untuk mengisi saudara kandung, klik ubah, dan untuk menambahkan saudara kandung, klik tambah riwayat saudara kandung. Kemudian isikan NIK, NIP apabila berstatus ASN, nama, tempat atau tanggal lahir, pekerjaan, institusi tempat bekerja, dan status hidup. Dan yang terakhir pengisian riwayat keluarga, yaitu pengisian bapak atau ibu mertua. Untuk mengisi, klik ubah, dan untuk menambahkan kolom, klik tambah riwayat bapak atau ibu mertua. Setelah semuanya terisi dengan benar, klik selanjutnya. Langkah kelima yaitu pengisian riwayat organisasi. Bila kita tidak memiliki organisasi sebelumnya, maka jangan diisi. Untuk mengisi, klik ubah, masukkan nama organisasi yang kita ikuti, jabatan organisasi, tanggal mulai, tanggal selesai, dan tempat organisasi tersebut berada, serta pimpinan organisasi tersebut. Selanjutnya mengisi keterangan lain-lain. Masukkan nomor surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK, kemudian tanggal surat keterangan catatan kepolisian, nama pejabat penandatangan surat keterangan catatan kepolisian, nomor surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tanggal surat keterangan sehat jasmani dan rohani, nama dokter surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Masukkan hanya nama dokter, tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa nama rumah sakit. Contoh, Dr. Susanto. Diketik Susanto. Masukkan nomor surat keterangan bebas nabzah, tanggal surat keterangan bebas nabzah, dan nama pejabat penandatangan surat keterangan bebas nabzah. Kemudian masukkan keterangan lain yang dianggap perlu. Setelah semua riwayat hidup terisi, masukin kode kaptanya, kemudian klik selanjutnya. Akan muncul tampilan unggah dokumen seperti berikut ini. Silakan cetak dan periksa daftar riwayat hidup Anda dengan cara menekan kedua tombol cetak di bawah. Anda dapat kembali ke menu sebelumnya, memperbaiki data dan mencetak kembali daftar riwayat hidup Anda bila terdapat kesalahan sebelum mengakhiri proses pengisian DRH dengan menekan tombol akhiri proses pengisian DRH berwarna merah di bagian bawah halaman ini. Beginilah bentuk dari DRH perorangan. Di-print kemudian diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam dan huruf kapital atau balok.
Berikut merupakan contoh dari DRH riwayat. Pada bagian bawah, masukkan materai dan tanda tangan. Selanjutnya, scan semua dokumen DRH tersebut untuk diunggah. Langkah terakhir adalah mengunggah dokumen pemberkasan. Yang pertama, masukkan file scan surat pernyataan 5 poin yang sudah dibubuhi materai serta ditandatangani oleh calon ASN dengan ukuran maksimal 1000 KB. Kedua, masukkan file scan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku dengan ukuran maksimal 1000 KB. Masukkan scan DRH perorangan dan DRH riwayat digabung menjadi satu file dengan ukuran maksimal 1000 KB. Unggah file scan bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki pengalaman kerja, ukuran maksimal 1000 KB. Berikutnya, unggah file scan bebas nabza dengan ukuran maksimal 1000 KB. Unggah file scan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS dengan ukuran maksimal file 1000 KB. Berikutnya, unggah file scan ijazah asli yang digunakan untuk melamar dengan ukuran maksimal file 1000 KB. Unggah file scan transkrip nilai asli yang digunakan untuk melamar dengan ukuran maksimal 1000 KB. Unggah file scan surat lamaran CASN yang ditujukan kepada instansi yang Anda lamar dengan ukuran maksimal 1000 KB. Dan yang terakhir, unggah file pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah ukuran maksimal 300 KB. Untuk cara mengunggah, klik unggah, kemudian pilih file yang ingin diunggah, kemudian klik simpan. File yang sudah diunggah bisa kita lihat pada kolom lihat tersebut. Pastikan seluruh dokumen telah diunggah, jangan sampai ada yang terlewat. Adapun ketentuan dari unggah dokumen, yang pertama, format berkas yang diterima adalah PDF dan JPG untuk pas foto. Ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB. Hindari memfoto berkas dengan kamera handphone, sebaiknya berkas di-scan dengan scanner. Jika ukuran berkas melebihi ketentuan, silakan dikecilkan ke resolusi yang lebih kecil dengan catatan tulisan harus terlihat jelas. Segala bentuk salah unggah atau unggah tertukar atau berkas unggah tidak terbaca merupakan tanggung jawab dari pendaftar. Jika sudah selesai mengunggah, harap mengecek hasil unggahan dengan menekan tombol lihat. Anda dapat mengunggah ulang berkas apabila terjadi kesalahan unggah sebelum mengakhiri tahap pemberkasan. Berkas surat lamaran akan terunggah otomatis bila pada saat mendaftar peserta sudah mengunggah surat lamaran. Peserta diperkenankan mengunggah kembali surat lamaran bila diperlukan. Untuk berkas DRH, cetak dan ditandatangani, kemudian unggah file scan semua lembar DRH tersebut digabung menjadi satu file PDF. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Tombol akhiri pengisian DRH baru dapat diklik jika seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah. Untuk mengakhiri proses pemberkasan online, klik akhiri proses pengisian DRH. Demikianlah cara mengisi riwayat hidup. Sekian dan terima kasih, selamat mengerjakan.